Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam hari ini sehat semuanya, bisa mengikuti materi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Malam hari ini kita masuk di sistem trading. Penjelasan terkait sistem trading tadi malam sudah kita singgung. Tadi malam sudah kita bahas bagaimana kita bisa menemukan sistem trading yang cocok, bagaimana bisa menemukan sistem trading yang sesuai dengan karakter kita dan tentu nyaman buat trading kita. Bagaimana cara menentukan sudah kita bahas panjang lebar. Nah, saya akan melanjutkan di materi selanjutnya yaitu teknikal. Yang akan kita pelajari adalah technical analysis, atau kita awali dengan price action. Price action technical analysis. Kita tidak akan membahas mengenai apa itu indikator, bagaimana manfaatkan exponential moving average, Bollinger Band dan sebagainya. Kita tidak membahas panjang lebar terkait dengan indikator, karena basic yang akan kita gunakan adalah price action, di mana price action ini adalah bagian dari salah satu teknik analisa yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri. Yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri. Harga itu ada harga histori atau harga masa lalu, atau harga yang sudah berlalu, ya. Kemudian yang kedua adalah harga sekarang. Maka yang menjadi dasar kita pengambilan keputusan nanti terkait dengan arah pasarnya, yakni dengan melihat bagaimana harga-harga sebelumnya terjadi, bagaimana terbentuknya harga yang sudah berlalu, kemudian kita kombinasikan dengan harga yang saat ini sedang berjalan. Artinya semua yang terjadi saat ini tentu tidak bisa lepas dari harga masa lalu. Kalau pada hari ini, hari Kamis misalnya, kita biasa jual pakaian, jual baju dengan kuantitas 1000 pieces misalnya. Setiap jelang ganti pekan atau minimal Kamis, Jumat, Sabtu, dalam saya berdagang selalu ramai, ya. Saya selalu mendapatkan penjualan yang lebih dari 1000 pieces. Pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, sampai dengan hari Rabu, penjualan saya hanya berkisar 500 hingga 700 pieces. Maka dari histori yang ada, dari sejarah yang ada, dari pengalaman hari-hari sebelumnya, kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu selalu penjualan naik. Maka pada hari-hari biasa, barang yang kita dagangkan kita kurangi. Artinya tidak terlalu kita memberikan atau menyetok barang yang banyak. Tetapi ketika hari-hari Kamis, Jumat, Sabtu, karena dari histori yang sebelumnya, dari pengalaman masa lalu, kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu selalu banyak orang membeli, selalu banyak pelanggan yang datang dengan pembelian yang lebih, sehingga transaksinya bisa melewati angka 1000 pieces. Dan itu selalu berulang, nanti minggu depan juga begitu, minggu depannya lagi juga begitu. Apakah mereka meramal? Tidak, mereka tidak meramal, tetapi mereka belajar banyak dari pengalaman. Mereka menggunakan harga atau pergerakan harga yang lalu, pergerakan transaksi yang lalu untuk kita jadikan sebagai dasar untuk kedepannya. Termasuk ketika hari raya yang lalu penjualan kita bisa mencapai 50.000 piece, 5.000 pieces. Dari hari biasa cuma 1000, kalau hari jelang-jelang hari raya bisa mencapai angka 50.000 pieces. Artinya untuk
tahun depan, untuk hari Lebaran depan, saya harus menyediakan kira-kira sekitar 50.000 pieces. Tentu akan nyetok banyak, kita akan stok banyak. Sebelum hari H, kita stok banyak. Beli sana-sini, persiapkan jauh-jauh hari. Kenapa bisa tahu? Lebaran ke depan, penjualan kita akan naik. Yang kita transaksikan lebih banyak. Kenapa bisa tahu? Karena dari sejarah yang sudah kita alami, dari histori masa lalu, dari tahun-tahun yang lalu. Demikian hanya dengan pasar ya, pasar uang, pasar saham dan sebagainya. Dari histori ini nanti kita bisa bandingkan ya, karena harga pasar akan selalu kembali ke pasar atau histori masa lalunya. Ketika dia pernah naik di puncak, kemudian titik jenuh di sana, dia mulai turun. Kemudian berikutnya nanti mulai merangkak lagi, ya, akan berusaha menyentuh harga masa lalunya. Dia akan selalu kembali ke harga memori masa lalunya. Maka dari sini nanti kita minimal kita bisa memproyeksikan. Kenapa kita lebih cenderung ke price action? Karena price action ini adalah real time harga yang bisa kita baca pada hari ini, pada saat ini dengan berdasarkan histori dan pergerakan harga. Apakah kalau menggunakan price action kita butuh indikator? Tanpa indikator pun dari price action itu adalah bagian dari indikator sendiri ya. Price action itu bagian dari indikator sendiri. Apalagi di gold itu, di emas itu, indikator yang terbaik adalah price action. Sehingga ketika ada news berdampak besar pun, maka akan dicerminkan di sini, direfleksikan dalam bentuk candlestick. Kalau ada news berdampak besar, nge-flash dia akan panjang begini. Kalau pasar dia lagi tren naik, maka dia akan membentuk satu struktur candle. Ini namanya tren naik. Kalau dia turun, dia akan membentuk struktur candle seller dan sebagainya. Maka tentu akan lebih cepat kita mengambil keputusan dari pergerakan-pergerakan yang ada, kemudian kita gabungkan, kita kombinasi dengan pergerakan harga saat ini. Maka ada istilah nanti di dalam membaca pergerakan itu, baca 3 candle, baca 1 candle dan sebagainya. Nah, sebelum masuk di materi yang lebih lanjut, tentu karena price action berkaitan dengan harga ini kita membaca banyak nanti yang diwakili oleh satu candlestick. Yang diwakili satu candlestick. Kalau candlenya kecil, ekornya panjang, artinya ada penolakan yang besar dari seller maupun buyer. Kalau dia momentumnya besar, baik itu sell maupun buy, maka kekuatannya akan lebih besar. Kalau dia ada tekanan ke bawah, maka seller lebih dominan dan sebagainya. Nah, untuk membaca bagaimana karakter candle ini, minimal kita harus paham. Satu, bandingkan ukuran bodinya, ukuran badannya. Yang kedua, bandingkan dengan panjang sumbu. Ukuran badan atau panjang badan, kemudian panjang sumbunya. Yang ketiga, lihat rasionya, rasio perbandingannya. Ketika volumenya kecil, badannya pendek, sumbunya panjang. Sumbu panjang ini posisinya berada di mana? Ini posisi baru. Yang keempat, posisi. Ada 4 unsur, 4 komponen yang harus kita pahami di dalam membaca karakter candle. Yang pertama, lihat ukuran badannya. Yang kedua, panjang sumbu. Yang ketiga adalah rasio atau perbandingan. Bandingkan antara sumbu dengan badannya. Kemudian yang keempat adalah posisi. Posisinya berada di mana? Ketika sumbunya berada di atas,
bodinya kecil, maka tekanan seller kuat. Ya, seller tekanannya kuat. Sebaliknya, kalau di bawah, sumbunya di atas, berarti tekanan buyer kuat. Buyer kuat. Apa yang bisa kita dapatkan dari karakter ini? Tentu fokus kita mencari titik triggernya, buyer nanti akan kuat di sana. Kita bisa menggunakan ini sebagai trigger, atau kita bisa menunggu satu candle sebagai konfirmatornya. Sehingga mindset pertama ketika menemukan penolakan yang panjang di bawah adalah market ini akan berpotensi naik. Sementara kita lihat sebelah kirinya, adakah level psikologi? Adakah di situ yang bisa memberikan penguatan bahwa buyer itu mulai kuat? Atau justru ketika penolakan panjang begini, seller makin kuat? Apakah seperti ini bisa terjadi? Sangat bisa. Emas itu punya ciri khas, dia bisa rally, bisa mengikuti arah trennya dengan kuat, bisa berbalik tanpa terkoreksi. Itu kita harus paham. Oke, kita kembali ke candlestick lagi. Kita kembali ke candlestick. Bagaimana membaca candlestick tadi? Selalu kita lihat volumenya. Kemudian kita lihat sumbunya. Kalau sumbunya kecil-kecil, volume besar, berarti dominan ini tekanannya atau momentumnya kuat. Apakah ini warna hijau? Apakah ini warna merah? Momentumnya kuat di sana. Kemudian ketika ada volume kecil, panjang ekor di atas dan di bawah, artinya market itu ragu. Mau naik ditolak, mau turun ditolak. Maka marketnya masih ragu di situ. Ketika marketnya masih ragu, yang kita lakukan adalah menunggu satu konfirmator. Apakah dia naik atau turun? Kita tunggu. Nah, ini adalah membahas terkait dengan karakter candle.